Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran matematika. Kali ini masih tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Kalau kemarin kita sudah mengenal tentang persamaan kuadrat, kali ini kita menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, ada 3 cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Yang pertama itu dengan pemfaktoran, yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna, yang ketiga dengan rumus A, B, C. Tapi, dalam video pembelajaran kali ini, kita tidak akan membahas ketiga-tiganya. Kita akan membahas yang pertama dulu, tentang pemfaktoran. Persamaan kuadrat metode pemfaktoran itu juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, memfaktorkan bentuk x kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, dengan a-nya itu sama dengan 1. Seperti ini, x pangkat 2 tambah bx tambah c itu sama dengan x tambah m kali x tambah n. Dengan m tambah n itu sama dengan b. Ya, jadi yang ini nanti m tambah n itu sama dengan b. Nah, untuk yang c itu adalah perkalian dari m dengan n. Nah, untuk yang kedua, menggunakan jumlah hasil kali akar-akar persamaan. Nah, ini ax pangkat 2 tambah bx tambah c sama dengan a dalam kurung x tambah m per a dalam kurung x tambah n per a. Dengan m tambah n sama dengan b masih sama. Lalu perkalian mn-nya itu a kali c ya. Oke, di sini ada contoh soal. X pangkat 2 tambah 3x kurang 4 sama dengan 0. Kita bahas untuk yang pertama dulu ya. Nah, di sini b-nya itu sama dengan 3. Ini kan a, b, c gitu kan. B-nya ini kan x pangkat 2 tambah bx kurang 4. Ini b-nya nih sama dengan 3. Lalu c-nya adalah negatif 4. Ingat, kalau ada negatif diajak ya, negatifnya jangan ditinggalin. Kasihan nanti dia kalau ketinggalan. Berarti di sini c-nya adalah negatif 4. Nah, maka m tambah n-nya adalah b itu b itu adalah 3. Lalu m kali n-nya itu adalah c negatif 4. Oke. Nah, di sini c-nya itu kan negatif 4 kan. Nah, kita cari perkalian faktornya dan kita cari jumlah faktornya. Jadi gini, kan di sini kan c-nya adalah negatif 4 kan? C-nya negatif 4. Nah, supaya kita dapat m-nya berapa dan n-nya itu berapa, gitu kan? Kita harus lihat ini. Yang dikalikan bisa menjadi negatif 4. Negatif 4 itu kalau perkaliannya berapa aja gitu kan. Nah, di sini ada 1 kali negatif 4. Nah, 1 kali negatif 4 itu kan hasilnya negatif 4. Nah, terus berapa lagi? Nah, ada juga negatif 1 kali 4. Nah, ini hasilnya juga negatif 4. Oke, selanjutnya ada angka berapa lagi yang bisa dijadikan negatif 4? Yaitu ada negatif 2 kali negatif 2 sama dengan negatif 4. Ada lagi tidak? Tidak ada, hanya 3 ini saja. Oke, sampai sini selanjutnya kita cari jumlahnya. Nah, yang jumlahnya adalah 3. Oke, yang jumlahnya menjadi 3. Kita hitungkan, ini angkanya sama ya, ini kan berarti kan 1, ini 1. Terus kalau ini kan perkalian, ini penjumlahan kan, berarti ditambah dengan negatif 4. 1 ditambah negatif 4, itu hasilnya adalah negatif 3. Nah, ini juga negatif 1 ditambah 4, ya kan, 4. Negatif 1 tambah 4 itu sama dengan 3. Oke, selanjutnya negatif 2 kali di sini kan negatif 2 kali negatif 2. Nah, di sini berarti negatif 2 tambah negatif 2. Itu hasilnya adalah negatif 4. Sebenarnya, kan kita sini sudah menemukan ya, kalau m tambah n itu harus 3 kan. Di sini kita udah menemukan nih 3. Kita mengerjakannya sampai sini juga sudah sebenarnya sudah bisa, sudah selesai. Kalau sudah paham ya kan, tidak perlu menghitung ini, tapi ini hanya sebagai tambahan saja, sebagai pengetahuan juga, oke? Jadi kita udah menemukan nih, yang dikalikan adalah menjadi negatif 4, dijumlah adalah menjadi 3. Yang mana? Yang ini kan? Nah, berarti berapa angkanya? Ada negatif 1 dan 4. Maka M-nya adalah negatif 1
dan N-nya adalah 4. Nah, tinggal kita substitusikan nih. Kan di sini soalnya X pangkat 2 tambah 3X dikurang 4 sama dengan 0. Tadi rumusnya itu kan X tambah M, X tambah N gitu kan, sama dengan 0. Nah, yang M-nya kita ganti. Di sini M-nya negatif 1. Di sini kan positif M kan, tambah M. Nah, kalau positif dengan negatif itu kan kalah kan yang positifnya. Positif dikali negatif hasilnya negatif. Jadi kita tulis di sini negatif 1. Nah, terus kalau yang ini kan sama-sama positif kan, ini positif, ini juga 4 kan, 4-nya positif. Jadi kita tulis aja X tambah 4. Nah, jadinya X kurang 1, X tambah 4 sama dengan 0. Nah, maka ini karena kita persamaan kuadrat, ya kan, jadi X-nya itu sama dengan 1, lalu yang ini X-nya sama dengan 4, negatif 4 gitu. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1, negatif 4. Nah, selanjutnya contoh yang kedua, ini 2X pangkat 2 tambah 7X dikurang 4 sama dengan 0. Nah, ini untuk yang kedua ya, dengan jumlah hasil kali akar-akar persamaan. Nah, ini A-nya sama dengan 2. Kalau tadi kan A-nya sama dengan 1 kan, berarti kita tidak tuliskan A-nya 1 gitu. Kalau yang ini A-nya lebih dari 1. Jadi A-nya sama dengan 2 nih, di sini 2. Terus B-nya adalah 7. Ini kan 7. C-nya adalah negatif 4. Nah, maka M tambah N itu sama dengan 7, karena M tambah N adalah B, ya kan? Lalu MN-nya, M kali N-nya adalah A kali C. A kali C, 2 dikali negatif 4, sama dengan negatif 8. Jadi, di sini bukan lagi C ya, tapi M kali N. Berapa? Negatif 8, oke. Lalu perkalian faktornya. Yang bisa menjadikan negatif 8 itu ada berapa? Ada apa aja angkanya gitu kan? Yang bisa menjadi negatif 8 yang pertama adalah 1 kali negatif 8. Yang kedua, negatif 1 kali 8. Lalu juga ada 2 kali negatif 4. Ini hasilnya negatif 8. Begitu juga sebaliknya, ada negatif 2 kali 4. Hasilnya juga negatif 8. Oke, kita sudah ketemu nih perkalian faktornya. Selanjutnya, kita jumlahkan. Yang ini kan 1 sama negatif 8. Kita jumlah, hasilnya adalah negatif 7. Yang ini negatif 1 tambah 8. Hasilnya adalah 7. Yang ini 2 kali negatif 4 kan, jadinya 2 tambah negatif 4 adalah 2. Yang ini negatif 2 kali 4, berarti negatif 2 tambah 4 sama dengan 2. Nah, sudah ketemu kan? Yang hasilnya adalah, yang hasil jumlahnya adalah 7, lalu perkaliannya adalah negatif 8, itu adalah yang ini. Nih, hasilnya hasil penjumlahannya adalah 7. Berarti M-nya itu sama dengan negatif 1 dan N-nya adalah 8. Nah, langsung kita substitusikan. 2X pangkat 2 tambah 7X dikurang 4 sama dengan 0. Nah, ini kan A, rumusnya tadi kan, X tambah M per A, X tambah N per A sama dengan 0. A-nya itu 2, kita tulis 2 di sini. X tambah M-nya negatif 1. Negatif 1 per A-nya adalah 2. Lalu dikali dengan X tambah N-nya adalah 8. 8 dibagi 2, ya kan? A-nya 2 sama dengan 0. Nah, kita hitung nih. Seperti tadi, penjumlahan dengan perkalian itu kan positif, bukan penjumlahan dengan perkalian. Positif dengan negatif. Ini positif dengan negatif itu kan positifnya kalah kan. Jadi dia jadi negatif. Nah, di sini jadinya X dikurang 1 per 2 dikali X tambah 4. 8 bagi 2 sama dengan 4. Oke, sama dengan 0. Oke, ini jadinya nih persamaan barunya nih ya kan. Nah, maka X-nya itu sama dengan, karena di sini negatif, berarti di sini jadi positif, 1 per 2. Yang ini jadi dari positif menjadi negatif, negatif 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1 per 2, negatif 4. Selesai. Oke,
Video pembelajaran kita cukup sampai di sini karena metode untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan pemfaktoran itu hanya dengan ada 2 cara. Selanjutnya di video pembelajaran berikutnya kita akan bahas tentang menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Oke, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kali ini. Semoga bisa dipahami dan dipelajari dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.